Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ustazah harap pertemuan kali ini semuanya dapat mengikuti dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum mengikuti pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke materi pertidaksamaan rasional dan irasional. Matematika wajib selama 2 jam pelajaran. Nah, kita masuk ke materi baru seperti itu ya. Untuk pertemuan pertama di materi baru, yaitu materi pertidaksamaan rasional dan irasional. Apa sih pertidaksamaan rasional itu gitu kan? Sebelum kita langsung ke pertidaksamaan rasional atau bentuk umum pertidaksamaan rasional, kita ingat dulu bilangan rasional itu apa? Udah ada waktu SMP. Bilangan rasional adalah suatu bilangan yang bisa diubah dalam bentuk pecahan. A per B. Oh, ini ralat ya. Ini A, bukan A kali B, tapi A per B. Dengan A dan B-nya merupakan bilangan bulat. Sedangkan untuk yang materi kedua yang perlu diingat adalah tanda ketidaksamaan. Itu ada 4, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, tetap diingat bahwasanya setiap kita melakukan perkalian dan juga pembagian untuk pertidaksamaan, kok dibagi sama dikali dengan negatif, maka tandanya nanti harus dibalik. Kalau misalkan tanda sebelumnya itu kurang dari, lah kok kedua ruas dikalikan sama negatif 2 atau dibagi dengan negatif 2, tandanya akan dibalik menjadi lebih dari. Begitu juga saat kurang dari sama dengan akan diganti dengan lebih dari sama dengan apabila dikali atau dibagi dengan tanda negatif atau bilangan negatif. Oke, sekarang ke bentuk umum pertidaksamaan rasional dapat berupa tuh ada 4. Yang pertama, itu berupa fx per gx lebih dari 0. Nah, fx per gx lebih dari 0 ini bisa kita rubah menjadi 2 ini, berlaku 2 ini. Boleh yang pertama, boleh gunakan yang pertama ini, ataupun yang kedua. Terus, yang kedua, bentuk umum yang kedua, kalau yang pertama tadi kan lebih dari. Kalau bentuk umum yang kedua itu kurang dari. Nah, berlaku seperti ini, 1, 2. Ada 2 kemungkinan ini, yaitu saat fx-nya kurang dari 0 dan gx-nya lebih dari 0. Atau fx-nya lebih dari 0 dan gx-nya kurang dari 0. Ini mereka satu paket, satu baris ini satu paket, gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, itu lebih dari sama dengan, gitu. Untuk yang keempat itu kurang dari sama dengan. Nah, ini bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. Jadi, dengan ketentuan fx dan gx merupakan polinom atau bentuk fungsi gitu. Yang dapat berbentuk fungsi linear, fungsi kuadrat maupun fungsi kubik. Dengan syarat gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Kalau misalkan 0, nanti berapapun bilangan dibagi 0 itu hasilnya akan apa? Tidak terdefinisi. Oke. Nah, tipe pertidaksamaan itu ada 3. Yang pertama, pertidaksamaan rasional linear, pertidaksamaan rasional linear kuadrat, pertidaksamaan rasional kuadrat-kuadrat. Untuk pertemuan kali ini, kita akan bahas cukup pertidaksamaan rasional linear. Pertidaksamaan rasional linear mempunyai bentuk umum seperti ini. Nih. Jadi yang atas itu bentuknya suatu fungsi, ada x-nya kan di sini. Yang bawah juga suatu fungsi. Nah, tanda ketaksamaannya itu bisa berganti-ganti, kadang kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari atau lebih dari. Nah, keempat tanda itu akan digunakan setiap kali kita membahas pertidaksamaan. Namanya juga pertidaksamaan ya kan, kita bahasnya sekarang. Nah, x-nya itu sebagai apa? Variabel. Sedangkan A
dan C itu merupakan koefisien dari variabel X. And then B, D, dan N merupakan suatu konstanta atau suatu bilangan yang berdiri sendiri gitu loh. Nah, langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional itu ada 6. Yang pertama itu jadikan ruas kanan sama dengan 0. Yang kedua, ubah tanda koefisien X pada pembilang dan juga penyebut itu bertanda yang sama. Keduanya, yang atas ataupun yang bawah, yang pembilang ataupun penyebut itu keduanya sama-sama positif atau sama-sama negatif gitu. Yang dimaksud sama itu. Terus langkah yang ketiga merupakan kita menentukan nilai pembuat 0. Dan langkah yang keempat, nilai pembuat 0 yang sudah kita dapat di langkah ketiga kita gambarkan pada garis bilangan. Selanjutnya, untuk langkah yang kelima itu mensubstitusikan sembarang bilangan pada pertidaksamaan sebagai nilai uji untuk menentukan interval gitu. Kita ambil sembarang nilai X, kita substitusikan ke fungsi yang ada di soal, ke pertidaksamaan yang ada di soal gitu maksudnya. Terus yang keenam adalah menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional. Nah, itu sesuai dengan sesuai dengan tanda yang ada di soal, tanda ketidaksamaan yang ada di soal. Nah, supaya tidak hanya dalam bayangan aja nih, kita sekarang masuk ke contoh. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Di situ ada X plus 4 per X plus 1 kurang dari sama dengan setengah. Pembahasannya gimana? Kita tulis dulu. Langkah pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Ruas kanannya ini kan setengah. Nah, kita buat jadi 0. Caranya gimana? Kita pindahkan ke kiri. Kalau positif, pindah ke kiri melewati batas tanda ketidaksamaan, kita jadikan negatif. Kalau negatif melewati tanda ketidaksamaan, kita jadikan positif. Begitu pula sebaliknya. Untuk pembagian dan juga perkalian. Setelah itu, samakan penyebutnya. Caranya gimana? Kalikan antara penyebut yang pertama dan penyebut yang kedua. Berarti menjadi 2 kali X plus 1. Sampai sini, penyebut yang baru 2 kali X plus 1 ini kita bagikan dengan X plus 1 ini. 2 kali X plus 1 dibagi X plus 1 pasti hasilnya 2. Baru 2 dikalikan dengan X plus 4, tulis di sini. Terus yang ini, 2 kali X plus 1 dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? X plus 1, jelas. Terus kita kalikan dengan 1. Berarti berapapun dikalikan 1 berarti hasilnya dia sendiri. Berarti di sini min buka kurung X plus 1. Sampai sini kita kalikan dulu ya kan. 2 kali X, 2X. 2 kali 4 itu 8. Terus min kali X, min X. Min kali 1, min 1. Terus yang penyebut, 2 kali X, 2X. 2 kali 1, 2. Nah, sampai sini kita lakukan operasinya. Di situ ada 2X min X, berarti hasilnya X. Kan? 8 min 1 berarti hasilnya 7. Yang bawah tetap sama, 2X plus 2. Langkah yang kedua, ubah tanda koefisien X pada pembilang, ini penyebut, menjadi bertanda sama, keduanya positif atau negatif. Nah, ternyata setelah kita lihat, koefisien dari pembilang itu berapa? 1 kan di sini. Ini 1, positif 1 kan. Nah, sedangkan yang penyebut 2. Nah, berarti mereka sudah sama-sama positif, tidak perlu kita rubah gitu. Kalau misalkan kebetulan nih yang atas positif atau yang bawah positif, yang atas negatif yang bawah positif, kedua ruas nanti kita kalikan dengan negatif 1 supaya antara pembilang dan juga penyebut koefisien X-nya sama-sama negatif atau sama-sama positif gitu. Dan tandanya harus dibalik. Itu jika menemukan pembilangnya negatif, penyebutnya positif. Tapi kebetulan di soal ini tidak ya anak-anak.
Sekarang kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga apa? Menentukan nilai pembuat 0. Oke, saat menentukan nilai pembuat 0, kita tentukan untuk pembilang dan juga penyebut. Nah, pembilangnya siapa sih? Pembilang adalah X plus 7 ya. Kita sama dengan 0. Dan kita buat ruas kiri itu hanya X aja gitu. Berarti 7 kita pindah menjadi negatif 7. Sehingga nilai pembuat 0 dari pembilang adalah negatif 7. Sekarang untuk penyebut. Tulis dulu siapa sih penyebutnya? 2X plus 2. Nah, kita sama, kita buat ruas kiri itu hanya ada unsur X saja gitu kan. Nah, 2-nya kita pindah ruas dulu nih menjadi negatif 2. Terus 2 kali X di sini kan perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Berarti negatif 2 per 2 adalah negatif 1. Sehingga nilai pembuat 0 dari penyebut adalah negatif 1. Nah, sekarang lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat itu adalah meletakkan nilai pembuat 0 pada garis bilangan. Nah, nilai pembuat 0-nya tadi siapa sama siapa? Negatif 7 dan negatif 1. Nah, negatif 7 itu otomatis ada di sebelah kirinya negatif 1. Nah, terus kenapa ini kok yang negatif 7 diurek-urek, gitu kan? Kenapa diurek-urek? Karena dia adalah nilai pembuat 0 dari pembilang, ya kan? Nilai pembuat 0 dari pembilang itu kan tadi negatif 7. Nah, karena tanda ketidaksamaan yang ada di soal itu kurang dari sama dengan, maka nilai pembuat 0 untuk pembilang nanti saat digambarkan di garis bilangan itu harus diurek-urek, harus dihitamkan gitu titiknya. Hanya untuk pembilang, ingat ya, hanya untuk pembilang saat tanda dari soal itu kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, gitu. Nah, udah langkah keempat, langkah kelima, mensubstitusikan sembarang bilangan pada pertidaksamaan sebagai nilai uji untuk menentukan interval. Nah, coba kita lihat. Di sini, di garis bilangan ini nampak menjadi 3 bagian ya kan? Min 7 ke negatif tak hingga. Bagian kedua, negatif 7 sampai negatif 1. Bagian yang ketiga itu adalah negatif 1 sampai sana jauh tak hingga gitu kan. Kalau ke kanan tak hingga, kalau ke kiri negatif tak hingga. Nah, kita ambil satu bilangan di bagian 1, ambil satu bilangan di bagian 2, ambil satu bilangan di bagian 3 untuk diuji ke dalam pertidaksamaan yang ada di soal. Misalkan di bagian yang pertama ini, Ustazah ambil negatif 8. Negatif 8 itu kan ada di kirinya negatif 7, jadi boleh. Kita substitusi ke soalnya. Soalnya tadi apa sih? X plus 7 per 2X plus 2 gitu kan. Nah, X-nya kita gantikan dengan negatif 8. Akan ketemu 1 per 14. Nah, no positif kan ini. Terus, ambil satu bilangan lagi yang ada di tengah-tengah antara negatif 7 dan negatif 1. Itu ada negatif 2. Ustazah ambil negatif 2. Boleh nanti ambil negatif 3, negatif 5 juga boleh. Asal ada di antara negatif 7 dan negatif 1. Nah, setelah disubstitusikan, setelah X-nya diganti negatif 2, ketemu deh negatif 5 per 2. Oh, ternyata hasilnya di bagian tengah ini negatif gitu. Nah, sekarang yang ketiga. Ustazah ambil bilangan 1. Setelah disubstitusikan, hasilnya akan ketemu 2. Nah, dari sini kita tulis di garis bilangan lagi. Seperti ini. Yang di bagian 1 ini tadi ketemunya kan positif. Ya sudah, kita tulis positif di atasnya sini. Positif. Yang tengah itu negatif. Oke, kita tulis negatif. Yang kanan sendiri adalah positif. Dah. Ini adalah langkah ke-5 sampai menentukan positif, negatif, positif ini. Selanjutnya, langkah yang ke-6 adalah menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional yang mempunyai tanda bersesuaian dengan tanda ketaksamaan. Nah, tanda ketidaksamaan di soal tadi apa? Kurang dari sama dengan.
Berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang negatif. Nih, negatif. Kalau misalkan tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang positif. Tapi kebetulan di soal itu tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini. Nah, untuk dituliskan dalam kata-kata itu menjadi seperti ini. Himpunan penyelesaian sama dengan X, di mana X-nya itu lebih dari sama dengan negatif 7 dan kurang dari negatif 1. Itulah solusi atau penyelesaian dari contoh soal tadi. Oke, pahamin ya anak-anak. Nah, sekarang latihan mandiri. Dikerjakan nomor 1 dan nomor 2 ini. Nomor 2 sama persis seperti contoh yang Ustazah berikan. Sedangkan untuk nomor 1 itu tinggal menjawab. Soalnya kan gini, apakah bentuk di bawah ini termasuk pertidaksamaan rasional? Berikanlah alasan. Tadi dinamakan pertidaksamaan rasional asalkan apa? Asalkan di atas ada fungsi X, di bawah ada fungsi X, gitu kan. Dan ada tanda ketidaksamaan. Jadi nanti tinggal ditulis, iya karena ini, tidak karena ini, gitu. Nah, nomor 2 sama seperti yang Ustazah contohkan tadi sebelumnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas pertidaksamaan rasional, tapi tipe linear kuadrat dan tipe kuadrat-kuadrat. Jadi, boleh dipelajari terlebih dahulu ya. Nah, apabila ada pertanyaan, boleh banget nih Ustazah tunggu di WhatsApp, di grup WhatsApp Matematika Wajib ya. Sekian dari Ustazah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan for your attention. Keep healthy and stay positive thinking. Akhiru qali hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.